Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriskal. Saya mahasiswa Universitas Mandako Toli-Toli dengan NIM D23040079. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya tentang matriks 9 keterampilan dasar mengajar dalam video praktek mengajar saya di SDN 26 Toli-Toli sebagai fokus dari matriks keterampilan dasar mengajar ini. Adapun dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching 2 yaitu Bapak Moh Rudini SPD MPD. Baik, langsung saja kita simak video mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran bahasa Indonesia tentang membaca cerita gagal lagi. Jadi kakak di sini akan memberikan adik-adik materi mata pelajaran bahasa Indonesia tentang membaca cerita gagal lagi. Baik, sebelumnya ada mau tanya bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Untuk satu pelajaran mungkin bisa bimbing doa mau belajar. Apa? Laki-laki. Semuanya aja nggak apa-apa ya. Materi karena mau absen dulu, jadi mendengarkan. Saya Cecil, Julia, bilang hadir. Jadi lima orang udah hadir ini hadir. Di sini kalau semua anak dengar nih. Ini perhatikan. Kalau semua anak di sini profil Pancasila, ya bisa. Apa semua? Ya jadi bandel. Ya. Profil belajar Pancasila. Ya.
atau gimana? Kita baik materi kita pada hari ini itu bahas tentang gagal lagi. Dulu gagal lagi. Sini ada yang belajar naik sepeda mungkin tapi tidak langsung bisa begitu. Tapi awalnya biasa sudah luar kalau mencoba itu tidak langsung bisa. Jadi siapa tadi di sini yang pernah belajar naik sepeda? Kalian ada lagi gagal lurus? Jadi dengar nih. Jadi gagal itu bukan halangan dari segalanya, melainkan sebuah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jadi meskipun awalnya kalian gagal dulu itu penting untuk tidak mudah putus asa dan terus berusaha. Begitu. Jadi kayak teman-teman belajar dari sepeda tadi tidak langsung bisa dia. Begitu itu. Tapi ini saja semangat belajarnya itu dia bisa begitu. Kayak orang belajar membaca juga tidak langsung bisa dia, kan? Mulai dari ABC-nya, baru Indonesia-nya, sampai yang bisa membaca, begitu kan? Nah. Dengar kata bacaan ini kalian pahami. Bacalah dengan saksama, gagal lagi. Raini mempercepat langkah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal lagi menghafalkan puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba setiap hari. Namun Raini merasa tidak ingin melakukannya lagi. Sudah orang maju ke dari sini. Raini mempercepat langkah. Dia segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini segera sendiri. Tapi digagal menghafalkan puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba esok. Kata baca yang gagal ini kamu pahami. Bacalah dengan saksama, gagal lagi. Raini mempercepat langkah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal lagi menghafalkan puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba esok hari. Namun Raini merasa tak ingin melakukannya lagi. Jadi kata makanya siapa sama tokoh dalam cerita gagal lagi tadi? Oke, kemudian apa latar belakang yang dalam cerita ini? Apa latar belakangnya ini? Yang tahu?
situasi yang sama dengan tokoh utama tadi. Untuk ada yang sama kayak lain tadi, apa kalau ada di situ? Enggak. Serius. Tapi sekarang sudah bisa bersepeda. Mengatakan apa? Mengasah semangat mencoba, tidak putus asa jadi sampai bisa begitu. Kemudian menangis juga, tidak. Sekarang sudah bagaimana? Sudah bisa. Nah itu adalah apa? Semangat terus mencoba, tidak putus asa. Begitu tidak? Oke. Ini kelompok 3, tulis nama 3. Kalian tadi, jika kalian bertemu dengan Raini, apa yang akan kalian katakan sama dia itu? Kalau mau semua apa dia? Kelompok 3 ini apa? Apa yang kamu tadi? Jangan apa? Oke, bagus. Terima kasih. Jadi semua sudah paham mungkin kalau mengalami kegagalan itu penting untuk tidak putus asa dan terus berusaha dengan semangat yang baru supaya bagaimana cara sampai bisa ya. Oke, paham semua? Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kakak. Bisa satu orang mungkin sedikit orang. Waalaikumsalam. Ya baik. Terima kasih.
Baik, itulah tadi video praktik mengajar saya. Kemudian lanjut ke penjelasan mengenai matriks 9 keterampilan dasar mengajar. Baik, langsung saja. Yang pertama itu keterampilan dasar pertama, yaitu membuka pelajaran. Untuk komponennya persepsi, ada relevansi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu terlaksana dan tidaknya itu terlaksana semua. Kelebihan yang ada dalam video itu membantu memberi gambaran umum materi yang akan dipelajari serta mengaitkan dengan konteks nyata. Kemudian kekurangannya, persepsi perlu diperdalam lagi. Kemudian transisi ke relevansi masih tiba-tiba, serta tujuan pembelajaran dibuat lebih mengalir lagi agar siswa lebih paham arah pembelajaran. Keterampilan dasar mengajar yang kedua yaitu keterampilan bertanya. Adapun komponennya yang terlaksana itu pertanyaan dasar dan pertanyaan lanjutan. Kelebihannya, bahasa yang sederhana dan komunikatif, membangun komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Di kekurangannya, ragam pertanyaan sekiranya perlu diperluas, tidak hanya apa dan siapa, tetapi juga mengapa dan bagaimana, agar lebih menstimulus kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian keterampilan dasar mengajar yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan, yang dimana komponennya itu jelas, tepat, padat, menggunakan contoh bahasa mudah. Itu terlaksana. Kelebihannya, bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemudian adapun kekurangannya yaitu beberapa istilah dan kalimat perlu disederhanakan lagi, serta kekurangan itu di bagian contoh yang hanya disampaikan secara lisan. Baik, keterampilan dasar mengajar yang keempat yaitu keterampilan memberi penguatan. Adapun komponennya yaitu pengetahuan verbal, non-verbal, dan simbolis. Terlaksananya itu iya. Dalam kelebihannya, aktif merespon perilaku positif siswa dengan kata dan ekspresi, serta menjaga suasana kelas tetap hidup dan menyenangkan. Untuk kekurangannya, belum memanfaatkan penguatan untuk memperkuat alasan atau pemahaman. Kemudian penguatan non-verbalnya belum terlalu bervariasi. Lanjut ke keterampilan dasar mengajar yang kelima, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Adapun komponennya yaitu variasi metode dan gaya mengajar. Terlaksananya itu iya. Kelebihannya meningkatkan keaktifan siswa dan suasana kelas lebih hidup, bahasa tubuh yang positif dan komunikatif. Di kekurangannya itu kurang beragam metode pembelajarannya, kayak masih dominan ceramah dan tanya jawab. Gaya suara dan tempo berbicara perlu disesuaikan agar lebih jelas bagi siswa. Kemudian keterampilan dasar mengajar yang keenam yaitu mengelola kelas. Adapun komponennya menciptakan kondisi belajar kondusif, mengatur tempat duduk, dan mengatasi gangguan. Terlaksananya itu iya. Untuk kelebihannya, suasana belajar positif, penuh semangat dan interaktif. Guru mudah mengontrol siswa dari posisi depan, memberikan teguran yang sopan. Untuk kekurangannya, kurang memanfaatkan ruang kelas, lebih sering di depan. Belum ada variasi penataan tempat duduk untuk mendukung kegiatan interaktif, serta belum menegaskan aturan kelas secara eksplisit awal pembelajaran. Baik, untuk keterampilan dasar mengajar yang ketujuh
yaitu membimbing diskusi. Untuk komponennya mengarahkan jalannya diskusi, memberi kesempatan berbicara, dan menjaga fokus. Terlaksananya itu iya. Kelebihannya berupaya mengajak siswa berpikir bersama, tidak hanya mendengar, serta menggunakan pertanyaan pemantik yang memudahkan siswa memahami arah pembahasan. Untuk kekurangannya yaitu kurang dorongan agar siswa saling bertanya atau menanggapi pendapat teman, serta siswa yang pasif kurang terlibat karena guru belum memberi peran spesifik. Kemudian keterampilan dasar mengajar yang ke-8 yaitu membimbing kelompok kecil dan penerangan. Komponennya itu memberi bimbingan personal serta memperhatikan kesulitan siswa. Terlaksananya itu iya. Untuk kelebihannya aktif bergerak dan memperhatikan siswa yang membutuhkan bantuan, serta menciptakan hubungan emosional positif antara guru dan siswa. Untuk kekurangannya waktu interaksinya terbatas sehingga belum menelusuri kesulitan siswa lebih mendalam. Kemudian yang terakhir dalam keterampilan dasar mengajar yaitu ada keterampilan menutup pembelajaran. Komponennya itu menyimpulkan, memberikan refleksi, serta memberikan tindak lanjut atau pekerjaan rumah. Untuk terlaksananya itu iya. Kelebihannya guru melibatkan siswa dalam menyimpulkan atau interaktif. Refleksi membantu siswa mengingat kembali materi secara kritis serta menjelaskan instruksi pekerjaan rumahnya dengan jelas. Untuk kekurangannya penyimpulan materi serta refleksi kurang sistematis. Demikian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.